PNS ini bakalan naik. Pertanyaan saya, apakah ini saat yang tepat untuk menaikkan gaji PNS? Mas Bima silakan. Ya naik ya wajar karena inflasi dong. Kasihan juga teman-teman ASN, keluarganya juga ya. Kalau upah minimum naik, masa gaji ASN nggak naik ya. Jadi untuk gaji pokok wajar kalau naiknya mengikuti inflasi. Tapi kalau itu terjadi pun kan kenaikannya hanya 3% berarti karena asumsi inflasinya 3%. Yeah. Jadi kalau kebanyakan juga jangan lah ya. Karena nanti akan timpang. Contohnya apa timpangnya? Upah minimum nanti tahun depan dengan formulasi macam-macam ternyata kenaikannya hanya 1%, 2% kan gitu biasanya. Sementara ASN-nya jomplang sekali tinggi. Jadi kita mendukung ada kenaikan untuk gaji ya. Tapi mungkin yang bisa dilakukan penghematan lain adalah misalnya perjalanan dinas. Karena kan katanya ASN sudah mulai terbiasa dengan Zoom ya, terbiasa dengan work from anywhere. Itu harus diaplikasikan juga biar anggaran perjalanan dinasnya nggak terlalu bengkak. Kemudian untuk belanja barang, belanja jasa bisalah dikurangi. Nah, untuk ASN lagi sebenarnya kalau dilihat dari realisasi nih ya di APBN yang saya dapat gitu ya, APBN kita itu sebenarnya untuk realisasi belanja pegawai ini sudah turun, realisasi nominal. Jadi artinya sudah dikurangi gitu. Jadi ini sesuai saran untuk menahan dulu belanja pegawai karena alokasi yang lebih besar dibutuhkan ke belanja-belanja lainnya yang lebih. Nah, tapi tadi intinya adalah boleh dong naik dong ya, boleh. Tapi hanya untuk menghindari dari gerusan inflasi biar daya belinya nggak turun. Iya. Jadi nggak signifikan amat gitu. Tapi pertanyaannya sekarang masih banyak kayak mau jadi ASN kalau nanti udah pindah ke ibu kota baru. Itu tanya ke Pak Made itu. Coba Pak Made, gimana Pak Made? Gajinya naik tapi pada males pindah ke sana, gimana dong? Ya memang ya itu kan nanti seiring waktu pasti semua orang akan menyadari gitu ya. Nah terkait kenaikan gaji emang ini isu yang paling sensitif belakangan ini, termasuk juga di beberapa acara Pak Utama pensiunannya TNI, Polri, kenapa tidak dinaikkan. Nah kalau kami sendiri di Kementerian Keuangan terus terang saat menyusun RAPBN ini belum menghitung kalau itu akan menjadi kebijakan baru untuk menaikkan gaji pokok gitu ya. Nah, dan ini terus kita lakukan exercise, terutama dampaknya seperti apa. Karena mungkin kita juga harus pahami kalau gaji PNS aktif itu naik, dia dampaknya langsung juga pada ke penerima pensiunan. Nggak cuma PNS-nya aja, tapi pensiunannya juga. Karena pensiunan itu akan menerima manfaat pensiun, dia mengacu kepada gaji pokoknya PNS. Jadi dihitung prosentasenya dari gaji yang berlaku di PNS aktif. Nah makanya ini kita coba lakukan exercise dengan baik. Selain juga kita melihat tadi unsur ketidakpastian ini kan masih ada nih di 2023. Kita belum berani menganggap katakan pandemi sudah pasti akan tidak muncul lagi gitu ya. Kemudian tekanan geopolitiknya juga mungkin akan mereda. Kan kita tidak pernah tahu perang Ukraina Rusia ini kapan berakhir gitu ya. Termasuk juga gangguan dari supply secara internasional seperti apa. Nah makanya kalau toh misalnya nanti di tahun berjalan gitu ada keinginan pemerintah untuk memberikan kenaikan, ya itu kan terbuka juga sambil kita melihat bagaimana kemampuan keuangan negara sendiri. Oke. Tetap melihat lagi bercermin kita mampu apa enggak nih sebetulnya ya. Pak Made, aku menyambung tadi Pak Jokowi sempat mention terkait dengan desain APBN itu harus waspada, antisipatif, responsif dan juga fleksibel. Pertanyaan selanjutnya adalah sefleksibel apa kalau kita bicara dengan konteks subsidi BBM. Ini lagi bikin masyarakat teriak seteriak-teriaknya Pak Made gitu ya. Semuanya langka, semuanya serba mahal gitu. Apa langkah antisipatif pemerintah? Sefleksibel apa untuk urusan subsidi BBM ini ke depannya? Ya, jadi yang pertama sebenarnya kalau kita bicara subsidi BBM itu sebenarnya ada 3 faktor yang harus dipahami. Satu itu adalah terkait volume. Jadi volume BBM yang akan disubsidi ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR. Jadi contohnya untuk solar itu kita sepakat misalnya 1 tahun ini yang disubsidi jumlahnya adalah 15 juta kiloliter. Nah, ini satu perhitungan. Yang kedua harga dunianya berapa. Nah baru yang ketiga masalah nilai tukar. Karena seperti kita pahami konsumsi BBM kita di dalam negeri itu kan sebagian besar adalah impor. Nah jadi 3 hal ini
kita harus pahami dengan baik sehingga nanti pola perhitungan berapa subsidi yang harus disediakan pemerintah dan berapa harga jual di dalam negerinya ini akan mempengaruhi. Nah, yang sekarang memang kalau kita lihat realisasi sampai dengan bulan Juli itu dari alokasi yang disepakati di APBN realisasinya sudah hampir 70%. Oke. Nah, jadi konsumsi BBM kita di dalam negeri sampai dengan bulan Juli kemarin 70%. Kita lihat sudah 70%. Artinya di sisa 5 bulan ke depan ini kita hanya punya 30%. Nah, makanya langkah-langkah apa kemudian yang diambil pemerintah? Ya tentunya kita minta kepada Pertamina selaku badan penyelenggara penyedia BBM dan yang kedua adalah BPH Migas selaku pengawas penyaluran ini mestinya meningkatkan intensitasnya gitu ya untuk melakukan pengawasan dan juga pembatasan. Nah, makanya sekarang ini ada ide-ide katakan pemberian Pertalite harus menggunakan My Pertamina gitu. Nah, ini adalah upaya-upaya pemerintah yang didorong sehingga kita bisa membatasi sebenarnya dalam tanda kutip bagi warga yang mampu mestinya ya jangan membeli BBM yang bersubsidi. Nah, jadi walaupun masuk kategori boleh gitu ya, tapi ya sadar lah gitu ya. Jangan. Nah, tapi karena ada yang lebih berhak gitu. Ya, itu. Jadi ini upaya-upaya yang selalu didorong pemerintah yang dikomunikasikan gitu ya. Nah, kalau kemudian yang kedua, kalau kita lihat perkembangannya sekarang dari alokasi awal di APBN kalau kita lihat kan subsidi itu tidak besar-besar banget gitu ya, katakan 216 triliun. Dengan perubahan kemarin yang dilakukan, kesepakatan dengan DPR, sekarang angkanya sudah naik menjadi 502. Tadi Pak Jokowi juga menyinggung, jadi sudah APBN ini sudah menyediakan 502 triliun. Ini semata-mata adalah langkah pemerintah untuk menjaga supaya harga di dalam negeri tidak melambung naik. Jadi bebannya ini akhirnya lari ke APBN. Makanya tagline kita di pengawal APBN ini adalah sebagai shock absorber gitu ya. Jadi APBN menjadi bantalan untuk menyiapkan guncangan-guncangan yang menimpa gitu. Karena harga ini tidak di fast through ke masyarakat. Jadi akhirnya memang APBN harus menanggung. Subsidinya dikasih dari APBN ya, dulu. Mau tidak gitu mau. Ya. Sebenarnya kalau kita mau fair bandingkan dengan di negara-negara lain, itu ya harganya dilepas saja. Itu akan siapa yang sanggup silahkan beli. Kalau tapi enggak, kan mobil sama motor nggak ada yang jalan, Pak. Jadi contoh sederhananya kan gini, sekarang ini kita harga Pertamax 12.500, normalnya mesti dia 18.500. Jadi selisih yang 6.000 udah beban APBN gitu. Jadi perbandingan gampang kita lihat kan, jadi Pertamina di sebelahnya satunya Shell gitu. Jadi dengan round yang sama 92. Di kita 12.500, di Shell-nya 18.500. Itu barang yang sama gitu. Oke, coba saya mau tanya ke Mas Bima. Mas Bima, jadi sebetulnya pemerintah dia udah maksimal banget gitu. Bahkan bebannya udah masuk ke APBN juga, tapi masyarakat masih teriak gitu. Semuanya serba mahal dan serba langka. Tanggapannya Mas Bima gimana? Ya, sekarang begini nih, masalahnya masyarakat tuh melihat satu APBN masih dalam kondisi surplus. Kan gitu, ini masih enjoy juga, harga minyak naik itu kan PNBP juga meningkat gitu kan. Jadi artinya nih jangan sampai nih lagi ada windfall atau kenaikan harga minyak mentah nanti kemana-mana ya, ke nikel kita juga bagus, kemudian ke biji besi bagus ya, ke batu bara dan sawit bagus. Ini jangan sampai nanti beloknya kemana-mana nih, yang nggak ada kaitannya dengan hajat hidup orang banyak kan itu tadi kan, itu poin pertamanya. Sehingga jangan sampai nih katanya defisit bisa dikendalikan karena ada bantuan komoditas. Tapi ketika masyarakat sedang membutuhkan, terutama yang pakai BBM subsidi itu bukan hanya orang miskin. Oke, di situ kecampur sama kelas menengah lah. Tapi saya kira apakah Alphard mau diisi Pertalite itu ngawur lah. saya hampir nggak pernah ketemu, itu rusak mesinnya kan. Susah gitu, kan? Ya nyari Pertalite sekarang ya. Iya. Makanya kan pemerintah kadang-kadang juga mobil mewah jangan pakai BBM subsidi. Oh yang bener aja. Aslinya nggak ada kayak gitu kan. Susah sekali menemukan yang namanya mobil mewah gitu pakai Pertalite. Selain karena malu juga merusak mesin kan gitu. Nah, tapi yang saya lihat resikonya kalau ada utak-atik terhadap harga, apalagi misalkan sampai Rp10.000 Pertalite dari 7.600, nanti yang kena dampak itu adalah UMKM kita. Karena yang berhak mendapatkan subsidi 64 juta unit UMKM itu juga berhak dapat subsidi, baik solar maupun yang Pertalite, kan begitu. Nah itu harus dipikirkan dampaknya. Yang kedua, kalau diklaim BBM kita kemudian paling berbaik hati ya karena kita di rezim Pancasila kan begitu kan.
Karena aneh kalau misalkan, lepas aja ke harga keekonomian, berarti kita tinggalnya nggak di Indonesia. Kita tinggalnya di Amerika Serikat kan gitu kan. Nah, tapi kalau kita berkaca sama tetangga sebelah kita, Malaysia, itu RON 95. Saya masih cek, harganya kalau dirupiahkan 6.800 per liter. Pertalite kita RON 90 lebih rendah kualitasnya, itu 7.650. Memang Malaysia jumlah kendaraannya nggak banyak, tapi yang kita lihat kan bukan hanya besaran subsidi total, tapi ke masyarakat itu kok Malaysia bisa RON-nya bagus ya, lebih baik, harganya jauh lebih murah. Nah ini bisa jadi salah satu juga kita belinya kemana sih, melewati trader-trader yang mana yang mungkin di situ ada yang membuat membengkakkan harga, sehingga harga keekonomiannya terlalu jauh. Jadi itu mungkin jadi perhatian untuk utak-atik harga BBM dalam kondisi sekarang, eksesnya itu loh. Jadi makanya kalau kita melihat sekarang ini dengan ada kenaikan komoditas di pasar dunia, memang sangat betul kita menerima windfall profit, dan itu menjadi surplusnya di APBN. Tapi kembali, setiap kenaikan harga itu dia ada kaitannya langsung dengan subsidi. Jadi katakan harga minyak naik $1, kita harus menyiapkan subsidinya berapa sen gitu ya. Jadi ada kaitan langsungnya. Nah, kemudian yang kedua juga, memang sekarang ini di dalam kita mengantisipasi sampai dengan Desember ini kan kita tahun masih berjalan ini. Betul. Jadi khususnya untuk subsidi dan kompensasi ini juga mungkin perlu dipahami mekanisme kita membayarkan tagihannya itu. By regulasi dia adalah semesteran. Jadi per semester. Ya, karena itu subjek untuk diaudit BPKP terlebih dahulu. Nah, memang yang sekarang ini ada upaya pemerintah untuk percepatan pembayarannya, karena baik Pertamina maupun PLN sendiri ini kan likuiditas ya, kondisi keuangannya ini kan sangat berat gitu. Nah, makanya ada percepatan. Nah, setidaknya hutang-hutang yang tahun lalu dari 2021 ini sudah dibayar tahun ini. Nah, makanya untuk yang kewajiban 2022 ini sedang diusulkan kalau bisa dipercepat setidaknya gitu ya, untuk beban sampai dengan semester 1 ini bisa dibayarkan di bulan Oktober. Nah, jadi ini juga langkah langkah percepatan untuk mendukung cash flow-nya Pertamina dan PLN. Tapi sekali lagi surplus yang kita punya ini sebenarnya di belakangnya ada tagihan yang belum muncul gitu loh. Nah, jadi tadi kata Presiden 27 bulan berturut-turut neraca perdagangan surplus terus gitu betul. ya. Nah, tapi utangnya di belakangnya. Itu juga kita sangat-sangat waspadai. Kita sangat waspadai. Oke. Tapi mungkin secara tren dan juga penjelasan, kalau tadi saya melihat kekhawatiran kita, bagaimana kita melihat perkembangan ekonomi di 2023 ini sepertinya in control gitu. Jadi tahunnya nggak akan gelap-gelap amat kalau saya lihat dari sisinya pemerintah dan penjelasannya Pak Made. Mas Bima, tanggapan Anda, apakah sependapat sama saya bahwa masyarakat tenang aja, ternyata semuanya baik-baik aja kok buat tahun depan? Tanggapannya Mas Bima? Justru saya komunikasinya kebalik ya. Masyarakat harus dibeberkan situasi ke depan ini menantang sehingga bersiap-siap, bukan menakut-nakuti. Tapi bagi pengusaha juga kalau misalkan tahun depan Indonesia ekonominya 5,3%, kita ekspansi, kita pinjam, nanti jadi NPL kan gitu. Nah, jadi di satu sisi memang optimisme penting ya, tapi di satu sisi juga harusnya Pak Presiden tadi lebih banyak bicara soal utang. Bukan untuk tapi harus ada kewaspadaan tadi, itu yang belum keluar. Karena tadi nota keuangannya lebih bersifat, ini kita mengumbar optimisme lah, jangan khawatir pemerintah itu ada di tempat kok. Nah itu menurut saya yang over optimis itu yang perlu kemudian agak dirubah, tonnya menjadi apa sih challenge yang ada di depan ini. Komoditas tadi misalnya nggak kelihatan, karena harga minyak mentah masih $90 per barel di 2023 tuh. Harusnya kalau dia balik ke normal paling nggak $70 dolar per barel asumsinya. Nah ini kan membuktikan bahwa pemerintah boleh di publik itu sesekali juga ada warning sehingga masyarakat lebih bersiap-siap kalau situasi yang terburuk terjadi, dia harus apa. Oke. Jadi masyarakat jangan dikasih tahu yang enak-enaknya mulu gitu ya, bahwa kita udah terbiasa kok menelan pil pahit dan hal-hal buruk yang bisa terjadi ke depannya supaya kita lebih bisa bersiap-siap. Pak Made, ada tanggapan silakan? Iya memang betul ya. Tapi mungkin ini Mas Bima, terima kasih nih masukan buat kita juga ya.
untuk memberikan sinyal kepada masyarakat sebenarnya mereka perlu waspada, juga perlu antisipasi juga. Nah, tapi memang secara keseluruhan sekarang ini kan kita berada di momen pemulihan. Jadi ketika seluruh dunia usaha, pelaku usaha dan masyarakat merasa sudah semakin bisa bangkit lagi, ini kalau kita warning dengan hal-hal yang negatif takutnya down lagi. Nah, tapi sebenarnya terus terang kalau kita di pemerintah, khususnya kami di Kementerian Keuangan, itu skenario worst case-nya itu sudah kita simulasikan. Jadi, baru simulasi kan tapi ya Pak ya? Oh iya. Nah itu di situ karena sampai terjadi. Simulasi ini kan kita sudah sampai ke yang terburuk, tapi kan itu tidak harus kita expose supaya masyarakat juga tenang. Nah, tapi justru kita mencoba menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dipersiapkan supaya juga menumbuhkan optimisme juga. Jadi sama pemerintah dan masyarakat kita harapkan sama-sama optimis nih menyikapi 2023. Itu sih poinnya gitu ya. Tapi di balik itu tetap kita waspadanya sampai ke worst case itu ada gitu ya. Jadi gitu intinya adalah pemerintah sudah bisa mengukur gitu ya dengan menghadapi kemungkinan menghadapi yang katanya tahun gelap yang akan kita hadapin tahun depan gitu Mas Bima. Mungkin as a closing statement singkat aja Mas Bima, silakan. Ya, saya pikir sekali lagi ya tantangan tidak mudah di tahun 2020. Jadi kalaupun misalnya terjadi penurunan harga komoditas, maka di situ APBN sebagai shock absorber ya, terutama juga menahan jangan sampai orang miskinnya bertambah lagi, inflasi tetap terkendali. Ini yang menjadi satu andalan besar bagi masyarakat ya. Apapun yang bisa dilakukan all out APBN. Bahkan saya usulkan kalau defisit anggaran tidak memungkinkan kembali ke 3% dalam rangka menjaga stabilitas daya beli, maka bisa diperlebar lagi di atas 3% dalam konteks 2023. Dan satu lagi pemerintah juga harus menjaga nih, jangan sampai menteri yang berkaitan dengan partai politik terlalu sibuk kampanye sehingga lupa kerjaan intinya gitu ya. Itu mungkin ya, karena menteri-menteri yang berpolitik banyak menteri di bagian ekonomi. Menteri Keuangan melaporkan perkembangan ekonomi dan realisasi anggaran belanja negara tahun 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Sarah Ruhendi langsung dari Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Selamat sore Sarah. Apa saja realisasi anggaran APBN 2025? Benar sekali, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menjabarkan terkait realisasi APBN di semester 1 pada tahun 2025. Adapun untuk rinciannya, tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menyampaikan bahwa pendapatan negara pada semester pertama 2025 ini menyentuh di angka 1.210 triliun rupiah dengan pertumbuhan pendapatan negara ini sebanyak 9% year on year. Terdapat sejumlah hal yang mempengaruhi tumbuhnya pendapatan negara, mulai dari tren meningkatnya harga ICP dan juga adanya pengaruh dari pengalihan dividen BUMN ke BPI dan Antara. Sementara itu untuk terkait anggaran belanja negara ini juga pada tahun 2025 tepatnya di semester 1 ini menyentuh di angka 1.407 triliun rupiah dengan pertumbuhan anggaran belanja ini sebanyak 0,6% year on year yang dimana dipengaruhi oleh APBN 2025 yang dialokasikan ke sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Adapun untuk rinciannya, ini yang pertama adalah pemerintah menggelontorkan sejumlah dana untuk realisasi anggaran kepada ketahanan pangan. Untuk rinciannya, gimana juga pemirsa, untuk ketahanan pangan sendiri ini pemerintah merealisasikan APBN tahun 2025 ini sebanyak 46,9 triliun rupiah atau sama dengan 32,7% dari keseluruhan total APBN pada tahun 2025. Adapun untuk pertumbuhan dari anggaran ketahanan pangan ini sebanyak 47,8%, terdapat kenaikan cukup signifikan. Dan juga kalau kita lihat pada kuartal pertama ini untuk pertumbuhan dari pertanian sendiri ini naik sebanyak 10,5% year on year. Adapun dari pemerintah ini menggelontorkan sejumlah dana kepada sejumlah sektor dalam bidang pertanian ini, mulai dari lumbung pangan, lalu ada juga subsidi pupuk yang dimana pemerintah ini mengucurkan sejumlah dana dari APBN sebanyak 10,3 triliun rupiah dengan total keseluruhan subsidi pupuk sebanyak 3,7 juta ton. Nah, hal ini berdampak pada pertumbuhan produksi beras pada periode Januari hingga Juni 2025 yang meningkat sebanyak 13,2%.
2% year on year. Di samping hal itu juga dari pemerintah menyuntikkan sejumlah dana ini paling besar pada tahun 2025 kepada Bulog sebanyak 16,6 triliun rupiah. Nah, kalau bisa dilihat memang ini Bulog membeli sejumlah hal seperti beras dan juga gabah yang dimana dapat membantu ketahanan pangan dalam negeri. Terdapat juga beberapa program prioritas pemerintah yang menggunakan APBN 2025 ini mulai dilanjutkan oleh makan bergizi gratis. Dalam hal ini yang telah dikucurkan oleh pemerintah, tepatnya Kementerian Keuangan ini sebanyak 5 triliun rupiah, yang dimana ini sebanyak 7,1% dari total keseluruhan APBN dalam negeri. Adapun ini pemerintah menargetkan kurang lebih penerima manfaat sebanyak 17,9 juta orang. Untuk realisasinya, gambaran juga pemirsa, untuk MBG per Juni 2025 ini sudah mencapai 5,5 juta orang dengan capaian atau realisasi dari Satuan Pelayanan Pemberian Gizi atau SPPG ini sebanyak 1, triliun, maksud kami 1,8 miliar rupiah. Nah, angka ini akan terus menaik, alokasi dananya dari pemerintah sehubungan dengan pemerintah ingin menaikkan target penerimaan manfaat dari MBG sebanyak 82,9 juta penerimaan manfaat dan juga sebanyak 30.000 SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis.